Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar? Semuanya masih dalam keadaan sehat ya? Semoga kita bisa bertemu lagi di kampus untuk belajar bersama dengan Ibu. Nah, hari ini kita mau melanjutkan tentang materi kita tentang sistem pendukung keputusan atau yang biasa disebut sebagai suatu sistem yang memudahkan manusia untuk membuat atau mengambil keputusan. Nah, teman-teman semuanya, metode yang akan kita gunakan hari ini atau yang akan kita bahas hari ini adalah metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Ingin tahu kelanjutannya? Nah, teman-teman semuanya, sistem pendukung keputusan sebagai sekumpulan tool komputer yang terintegrasi yang mengizinkan seseorang decision maker itu untuk berinteraksi langsung dengan komputer untuk menciptakan apa? Menciptakan informasi yang berguna dalam membuat suatu keputusan. Keputusan yang seperti apa? Keputusan yang semi terstruktur dan juga keputusan tak terstruktur yang tidak terantisipasi. Jadi, misalkan ada keputusan yang terstruktur ataupun tidak semi terstruktur atau tak terstruktur yang tidak bisa diantisipasi, itu sistem pendukung keputusan membuat kita menjadi lebih mudah untuk menentukan yang namanya keputusan. Sebenarnya apa sih itu AHP? Jadi Analytical Hierarchy Process atau yang disebut sebagai metode AHP itu adalah proses hierarki adalah suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok, jadi boleh ya, untuk membantu gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara-cara membuat asumsi mereka masing-masing. Dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Jadi pemecahannya seperti apa kayak gitu. Ada dua alasan utama untuk menyatakan suatu tindakan akan lebih baik dibandingkan tindakan lainnya. Jadi nanti akan ada yang diprioritaskan yang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, seperti itu. Nah, AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Al-Saati pada tahun 1993, di mana di sini itu model keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki, teman-teman. Nah, selain itu, hierarki oleh Saati ini juga didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama itu adalah tujuan. Yang diikuti level berikutnya yaitu level faktor. Berikutnya adalah level kriteria, kemudian ada subkriteria, dan seterusnya sampai ke bawah, itu ada level terakhir dari suatu alternatif. Dengan adanya hierarki ini, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki, sehingga permasalahannya akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Bu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan AHP itu sering digunakan dalam menggunakan metode-metode yang ada di dalam SPK itu? Yang pertama, teman-teman, masalah strukturnya. Struktur yang berhierarki ini itu adalah sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, apa yang menjadi alasan AHP itu sangat penting, yaitu AHP ini itu memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif, teman-teman. Nah, sehingga nanti itu bisa dipilih untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, kenapa? Karena AHP ini memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas dari pengambilan keputusan. Tentunya dalam menjalankan AHP ini, sistemnya ini, itu ada prinsip-prinsip dasar dari AHP loh, teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya dari prinsip-prinsip dasar dari AHP ini, teman-teman? Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu maksudnya seperti apa? Dengan prinsip ini, struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian secara hierarki. Nah, tujuannya didefinisikan dari yang umum sampai yang khusus, kayak gitu. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, struktur akan dibandingkan dengan tujuan, kriteria, dan level alternatifnya. Nah, sehingga tiap himpunan alternatif yang mungkin akan dibagi lebih jauh
menjadi tingkatan yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lainnya. Nah, level paling atas dari hierarki ini merupakan tujuan yang terdiri dari satu elemen. Level berikutnya mungkin bisa mengandung beberapa elemen teman-teman, di mana elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan, memiliki kepentingan yang hampir sama, dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Nah, jika perbedaan terlalu besar, harus dibuatkan level yang baru. Kayak gitu. Terus apalagi Bu selain itu? Oh, ternyata ada perbandingan nilai atau pertimbangan, atau di sini tuh disebut sebagai comparative judgment. Nah, dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Penilaian itu menghasilkan skala penilaian yang berupa angka, teman-teman. Jadi perbandingan berpasangan dalam bentuk matrik jika dikombinasikan akan menghasilkan prioritas gitu. Ada apa lagi nih? Ada di nomor 3 yaitu sintesa prioritas. Apa sih sebenarnya sintesa prioritas itu? Jadi teman-teman, sintesa prioritas itu dilakukan dengan mengalihkan prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan di level atasnya dan menambahkan ketiap elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau dikenal dengan prioritas global yang kemudian digunakan untuk memboboti prioritas dari elemen di level terendah sesuai dengan kriterianya. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dari AHP itu, teman-teman? Nah, sebenarnya kalau kelebihan dari AHP itu adalah yang pertama adalah ada kesatuan unity. AHP ini membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, adanya kompleksitas, teman-teman. Nah, AHP ini memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasinya secara deduktif. Selain itu, di nomor 3, ada apa sih kelebihan dari AHP? Itu ada interdependence atau saling ketergantungan. Nah, di mana di AHP ini dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier. Di nomor 4 ada struktur hierarki atau hierarchy structuring. AHP ini mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda. Jadi masing-masing level berisi elemen-elemen yang serupa. Di nomor 5 kita ada pengukuran atau measurement. AHP ini menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas, teman-teman. Di nomor 6 ada konsistensi. AHP juga mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan dalam prioritas. Nah, juga ada sintesis, teman-teman. AHP itu mengarah pada perkiraan keseluruh mengenai seberapa diinginkannya masing-masing suatu alternatif itu. Ada juga loh kelebihannya, ada trade-off, teman-teman. Jadi AHP ini nanti itu mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang itu bisa mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka yang diinginkan. Gitu maksudnya. Nah, ada juga kelebihannya yaitu di penilaian dan konsensus, di mana penilaian dan konsensus ini tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Akhir, ada pengulangan proses, teman-teman. Jadi di AHP itu nanti mampu membuat orang itu menyaring definisi dari satu permasalahan, kemudian mengembangkan penilaiannya, serta pengertian mereka, lalu proses pengulangan. Jadi kalau misalkan dimasukkan nanti nama yang baru, input data yang baru, maka dia bisa berulang, teman-teman, dengan sistem yang sudah dijalankan. Teman-teman semuanya, metode pairwise comparison atau AHP ini mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang diteliti multi-objek dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari tiap elemen dalam hierarki. Jadi, model ini merupakan model yang komprehensif, pembuat keputusan menentukan pilihan atas pasangan perbandingan yang sederhana. Nah, di sini AHP ini menggunakan data-data yang bersifat kualitatif berdasarkan pada persepsi bisa, pengalaman bisa, intuisi bisa, sehingga dirasakan dan diamati. Namun, teman-teman harus tahu kelengkapan data numerik itu tidak menunjang untuk memodelkan secara kuantitatif.
Nah, bagaimana dok? Nah, konsep dasar AHP adalah penggunaan matriks pairwise comparison, teman-teman. Jadi kita nanti akan menggunakan metrik perbandingan untuk apa? Untuk menghasilkan bobot relatif antara kriteria maupun alternatif. Nah, suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lainnya sehingga dia itu punya makna seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya itu. Jadi, ada skala perbandingan berpasangan di dalam AHP ini. Untuk tingkat kepentingan satu atau satu itu artinya atau didefinisikan sebagai sama pentingnya. Keterangannya itu apa? Kedua elemen itu mempunyai pengaruh yang sama. Misalkan antara IPK dengan pengalaman kerja. Kalau misalkan dia itu sama-sama penting, IPK sama-sama pentingnya dengan pengalaman kerja, maka dia skala dasarnya adalah 1. Nanti kita lihat aja, dilihat dari definisinya. Kalau dia sedikit lebih penting, maka dia itu tingkat kepentingannya 3. Nah, kalau lebih penting, beda ya dengan sedikit lebih penting ya. Kalau lebih penting itu tingkat kepentingannya adalah 5. Terus kemudian kalau sangat penting, tingkat kepentingannya itu 7. Dan mutlak lebih penting, itu adalah 9. Nah, terus Bu, angka-angka yang nggak ada di antara 13579, itu masuk mana? Mereka itu adalah nilai tengah-tengah. Kapan diberikan untuk 2468? Jika terdapat keraguan penilaian di antara dua tingkat kepentingan yang berdekatan. Jadi kita masih ragu, nggak tahu ini kira-kira IPK kita itu lebih penting nggak sih dengan pengalaman kalau buat ngelamar kerjaan, misalkan kayak gitu. Itu masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bisa dibuat menjadi 2, 4, 6, 8 sesuai dengan itu. Sama ragu-ragunya, sedikit ragu-ragu, lebih ragu-ragu, sangat ragu-ragu, mutlak ragu-ragu. Sesuai dengan tingkatan yang diberikan. Nah, teman-teman semuanya untuk menghitung indeks konsistensi saat ini itu mendefinisikan indeks konsistensi itu adalah sebagai lambda maksimum dikurangi dengan N dibagi dengan N-1. Nah, apa sih indeks konsistensi itu? Jadi indeks konsistensi itu digunakan untuk mencari nanti yang namanya, kita bisa tahu yang namanya dari nilai eigen. Nilai eigennya berordo berapa kayak gitu. Nah, untuk itu kita harus tahu juga teman-teman yang mana di sini itu adalah random konsistensi. Jadi itu adalah ini. Bila nilai CR-nya itu nanti itu lebih kecil 10%, terus ketidakkonsistennya pendapatnya masih dapat dianggap diterima, maka dia masih konsisten. Jadi nanti kita ngelihat bener nggak sih nilai konsistennya itu masih kurang dari 10%. 10% itu berarti 0,1 ya. Apakah dia itu lebih kecil dari 0,1? Kalau iya maka dia konsisten ya. Masih dianggap terima atau enggak, diterima atau enggaknya. Jadi kita nanti akan menghitung. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita buat contoh ya. Nah, ada beberapa tahapan nih teman-teman untuk bikin AHP ini. Jadi menggunakan metode AHP ini yang pertama yaitu definisikan dulu masalah, terus setelah itu kalian bisa menentukan solusi yang diinginkan. Setelah itu, setelah kalian menentukan solusi yang diinginkan, nanti buatlah matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya itu. Jadi setelah buat matrik perbandingan, ngapain lagi kita? Setelah kita bikin matrik perbandingan, kita definisikan perbandingan berpasangan. Sehingga nanti itu diperoleh jumlah penilaian seluruhnya itu sebanyak N dikalikan dengan N-1 per 2 buah. Dengan N itu adalah banyaknya elemen yang mau dibandingkan. Nomor 4, kita harus menghitung nilai eigen. Terus kemudian menguji konsistensinya, apakah dia konsisten atau tidak. Kalau nggak konsisten, maka harus diulangi lagi. Nah, yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4, yaitu buat matrik, mendefinisikan, terus nilai eigen. Nah, itu sampai untuk seluruh tingkat hierarkinya. Nah, menghitung vektor eigen itu adalah langkah berikutnya. Kalau sudah didapatkan, nanti teman-teman bisa memeriksa konsistensinya lagi, balik lagi. Terus membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan.
Nah, lebih jelasnya kita jelaskan dalam contoh soal ya. Bu, gimana nih kita menghitung matrik perbandingannya atau Phase comparison-nya? Ini ada beberapa langkahnya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus pengambilan data dari objek yang diteliti. Harus ngambil data dulu. Terus kemudian teman-teman hitung dulu data dari bobot perbandingannya. Terus kemudian teman-teman bisa menghitung rata-rata rasio konsistensi. Kemudian juga pengolahan data dengan pairwise comparison. Dan yang kelima nanti teman-teman bisa melakukan pengolahan tersebut sehingga nanti teman-teman bisa membandingkan. Nah, sekarang kita lihat ya. Bu, sebenarnya ini gimana sih contoh dari penerapan metode AHP ini? Sebenarnya teman-teman, AHP itu bisa digunakan dalam beberapa kasus. Misalnya nih, contohnya nih, teman-teman mau bikin perencanaan atau alokasi sumber daya. Selain itu mau menentukan kebijakan yang terbaik. Misalkan, ini contohnya adalah ini untuk menentukan prioritas dalam pemilihan mahasiswa terbaik. Jadi misalkan di dalam suatu kampus, ini siapa nih mahasiswa terbaiknya? Apakah si A, si B, atau si C, atau si D misalkan. Nah, kalau udah dapet tema kayak gitu, menentukan prioritas dalam pemilihan mahasiswa terbaik, maka apa yang langkah perlu dilakukan? Yang pertama, tetapkan dulu permasalahannya, terus kriterianya apa saja, terus sub kriterianya apa jika ada, dan juga alternatif pilihannya apa saja. Kalau kita lihat dari judulnya, maka permasalahannya itu adalah menentukan prioritas mahasiswa terbaik, ya kan? Permasalahannya itu. Kriterianya apa? Pasti ini yang menentukan siapa sih? Nah, kita mau kebutuhan dari kampusnya. Apa sih kriteria yang mau dibutuhkan untuk menilai apakah mahasiswa terbaik? Ya mungkin salah satunya ini Ibu kasih contoh aja ya. IPK-nya mungkin, kemudian TOEFL-nya mungkin, atau juga bisa jabatan organisasi. Ini misalkan Ibu contoh. Bu, minimal berapa sih Bu kriterianya? Minimal adalah 3. Kenapa? Nanti Ibu aja jelaskan ya. Sekarang kita bahas dulu. Kriterianya ada 3, misalkan ada IPK, ada nilai TOEFL, ada juga jabatan organisasi misalkan. Subkriterianya apa? Dari IPK dikatakan sangat baik itu kalau IPK-nya dia itu 3,5 sampai 4. Terus dikatakan baik kalau dia itu 3 sampai 3,49. Terus dikatakan baik cukup kalau dia itu 2,75 sampai 2,99. Sementara subkriteria untuk TOEFL itu misalkan sangat baik itu kalau dia itu antara 506 sampai 600. Dikatakan baik jika 501 sampai 505, dikatakan cukup jika 450 sampai 500. Nah, jabatannya apa saja sih, Bu? Ada ketua, ada koordinator, ada anggota. Nih misalkan contohnya ya. Nah, berikutnya, apa sih yang harus kita lakukan teman-teman setelah teman-teman semuanya tadi itu mendefinisikan suatu masalah, teman-teman bikinlah matrik pairwise comparison teman-teman. Nah, di sini untuk membentuk matrik pairwise comparison terlebih dahulu, lakukan penilaian perbandingan dari kriteria. Perbandingan ditentukan dengan mengamati kebijakan yang dianut oleh penilai. Jadi terserah penilainya tuh kayak apa. Misalkan, aku punya kasus nih, kriteria IPK itu 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Misal, ya. Jadi misalkan saya punya, jadi misalkan buka prodinya bilang kriteria IPK itu 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Catat ya, misalkan ya. Dan 3 kali lebih penting daripada TOEFL. Saya ulangi, kriteria IPK itu 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Dan 3 kali lebih penting dari TOEFL. Nah, kriteria berikutnya yaitu, subkriteria berikutnya yaitu, kriteria TOEFL itu 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Ya, TOEFL-nya 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Terjadi, catatannya ya, terjadi 3 kali perbandingan terhadap 3 kriteria, yaitu bisa saja IPK-nya itu lebih besar dari jabatannya, atau IPK-nya itu terhadap TOEFL, ya, terus jabatan terhadap lebih besar daripada TOEFL. Nah, jika ada 4 kriteria, maka akan terjadi 6 kali perbandingan, teman-teman. Nah, untuk memahaminya, silakan dilihat ini. IPK dengan IPK. Kalau ini berarti kan sama penting ya. Kalau tadi ini adalah pakai perbandingan yang tadi teman-teman. Pakai perbandingan ya.
IPK dengan IPK terhadap dirinya sendiri, maka nilainya adalah 1. Sehingga nilai 1 itu akan tampil secara diagonal. IPK dengan IPK, TOEFL dengan TOEFL, jabatan dengan jabatan. Nah, kayak gini nih. Nah, karena kita lihat juga ini IPK dengan TOEFL. IPK dengan TOEFL. Kita tadi sudah ada ya. Nah, perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya. Misalkan nilainya itu 3. Didapatkan dari mana? Dari perbandingan IPK. Tadi kan udah tak sebutin. IPK yang lebih 3 kali lebih penting daripada TOEFL. Tadi kan udah disebutin. Nah, habis itu, jadi ini adalah nilainya 3. Kalau IPK terhadap TOEFL, dia itu 3. IPK terhadap jabatan, tadi kan 4 kali lebih penting ya, saya sebutkan tadi. Maka di sini nilainya 4. Loh Bu, kalau kebalikannya, tadi kan IPK TOEFL 3, maka TOEFL ke IPK adalah 1/3. TOEFL dengan TOEFL 1. TOEFL dengan jabatan adalah 2. Jabatan terhadap IPK. Kebalikan, kalau tadi kan IPK terhadap jabatan 4, maka jabatan terhadap IPK adalah 1/4-nya. Jabatan terhadap TOEFL itu adalah setengah, ya, kebalikan daripada ini ya. Dan jabatan terhadap jabatan itu adalah 1. Nah, ini adalah purpose comparison-nya. Terus ngapain lagi, Bu? Kalau udah teman-teman, sekarang teman-teman bisa menentukan ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritas. Tadi udah ngitung ya matrik comparison-nya. Nah, sekarang kita ngitung ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritasnya. Nah, itu apa sih Bu maksudnya? Nah, itu adalah eigenvektor ternormalisasi. Kita mau ngitung nilai eigenvektor ternormalisasi. Nah, kalau tadi kan kita udah tahu ya, ini 1, ini 3, 4. Nah, ini 0,33 dapat dari mana? Tadi itu kan kita dapatkan 1/3 kan. 1/3 itu kalau didesimalkan 0,33. Terus ini 1 ya kan, ini 2. Ini tadi kan 1/4, jadi kan 0,25. Ini adalah 0,5, ya kan? Setengah karena tadi ya, 1/2, 0,5. Ini 1. Nah, setelah tadi dapat pairwise comparison tadi, jumlahkan masing-masing kriteria. Jadi IPK nih 1 tambah 0,33 ditambah 0,250 hasilnya 1,583. Terus TOEFL juga dijumlahkan teman-teman. 3 ditambah 1 tambah 0,5 hasilnya 4,5. Jabatan juga sama, tinggal ditambahkan. Nah, teman-teman semuanya, kok udah, nanti teman-teman ngapain? Nah, teman-teman nanti itu bisa melanjutkan dengan mencari apa itu eigenvektor ternormalisasi. Caranya bagaimana teman-teman? Nah, nanti itu teman-teman semuanya, ini ya, ini contohnya ya. Ini 0,632 itu dari mana sih Bu? Itu adalah hasil pembagian dari 1 dibagi dengan jumlahnya. Berarti yang ini, IPK dibagi dengan jumlahnya. Hasilnya adalah 0,632. Yang berikutnya, yang di sini berarti TOEFL yang ini, 3 dibagi dengan 4,5. Sini ketemunya ini adalah 0,667. Yang di sini jabatan berarti 4. 4 dibagi dengan 7. Kalau yang sebelah sini 0,333 dibagi dengan 0,211. Terus TOEFL ini adalah 1 dibagi dengan 0,222. Kalau jabatan 2 dibagi dengan 0, maaf di sini ini adalah 1 dibagi dengan 4,5, sorry. Kalau ini 2 dibagi dengan 7. Jadi masing-masing kriteria, subkriteria yang ada di sini bagi dengan jumlah semuanya teman-teman. Sehingga kita dapatkan matrik yang ada di bawahnya ini. Nah, langkah berikutnya kalau kita udah ngetok nilai eigennya tadi, kita sekarang menghitung eigenvektor ternormalisasi dengan cara apa teman-teman? Jumlahkan tiap baris, jadi jumlahkan tiap baris ini, kemudian dibagi dengan jumlah kriterianya. Jumlah kriterianya tadi kan sudah ada, ya kan? Nih misalkan. Nah, itu taruh di nilai eigenvektor normalisasi. Nah, maksudnya kayak apa sih Bu? Ini misalkan nih ya teman-teman ya. Bu, nilai 1,870 itu dari mana sih? Itu adalah hasil penjumlahan dari 0,632 yang di IPK dengan IPK ini dengan ditambah dengan 0,667 ditambah dengan 0,571. Jadi ini semua dijumlahkan ya. Nah, itu
Hasilnya adalah ini ya. Jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriterianya berapa? 3. Karena jumlah kriterianya 3, maka 1,870 dibagi dengan 3. Berarti 0,623. Berikutnya ini juga sama. Berarti 0,211 ditambah 0,22 ditambah 0,286. Ketemukan jumlahnya ini. Dibagi dengan 3 jumlah kriterianya. Jadi hasilnya adalah 0,239. Berikutnya juga sama untuk jabatan. Dijumlahkan dulu. Terus nanti hasilnya kan ini dibagi dengan banyaknya kriteria. Ketemunya adalah 0,137. Nah, Bu kalau udah ketemu, kayak gimana? Kita akan menghitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah nilai perbandingan kriteria itu bersifat konsisten atau tidak. Bagaimana caranya? Kita akan menentukan nilai eigen maksimum, lambda maksimumnya seperti apa. Bagaimana caranya? Nah, dari sini teman-teman, dari kita hitung satu-satu ya. Dari 1,583 itu dapat dari mana sih? Nah, ini tadi itu didapatkan dari. Nah, kita lihat. Untuk lambda maksimum atau nilai eigen maksimum kita perlu dari mana sih? Nih, 1,583 dapat dari mana sih, Bu? Nah, tadi di slide 12, di slide sebelumnya, kita udah tahu bahwasanya jumlah dari IPK tadi, ya, kriteria masing-masing. Untuk IPK kan 1,583 dikali dengan 0,623. Ini. Terus kemudian untuk TOEFL tadi berapa? 4.500 ya. 4.500 dikalikan dengan 0,239. Nih, yang di eigenvektor normalisasi ya. Terus kemudian 7.000 ini tadi yang jabatan ya. Jabatan dikali dengan 0,137. Hasilnya berapa sih kalau dijumlahkan semua? 3,025. Nah, kalau udah setelah itu menghitung indeks konsistensi. Jadi ini adalah lambda maksimumnya ini. Kita hitung indeks konsistensinya teman-teman. Lambda maksimumnya tadi berapa? 3,025. Terus dikurangi dengan yang namanya N per N-1. Nah, di sini kita lihat nanti hasilnya di sini adalah N-nya tadi berapa? 3 ya. Berarti hasilnya adalah 0,013. Di mana hasilnya adalah 0,58. Kita lihat daftar indeks yang RI tadi ya. Untuk CR, maka CI dibagi RI-nya berapa? 0,013 dibagi dengan 0,58. Hasilnya adalah 0,022. Oh, berarti ini kurang dari 0,1 dong, Bu, atau 10%, Bu. Iya, berarti dia preferensi pembobotannya adalah konsisten. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman semuanya bisa setelah tadi sudah nilai eigen ya. Nah, sekarang kita masuk di matrik pairwise comparison subkriterianya. Jadi asumsikan memiliki nilai yang sama dengan matrik pairwise-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk ini apa namanya? Tadi kan udah disebutkan, misalkan sangat baik. Ini saya saya simpulkan ya. Ini saya asumsikan memiliki nilai yang sama dengan matrik pairwise comparison kriteria. Jadi, teman-teman bisa mencoba merubah nilai pembobotannya jika ingin lebih memahami pembentukan matrik ini. Kalau dicoba lagi misalkan 0,632, 0,667 sekian bla 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 misalkan ya. Terus subkriterianya berapa? Kayak tadi, balik lagi, coba lagi kayak gitu. Ya, sehingga nanti ketemu eigenvektor normalisasinya adalah sekian. Bu, ini yang mana sih? Yang tadi itu teman-teman. Tadi kan kita udah mengumpamakan kalau sangat baik ya antara 506 sampai 600 ya untuk ini untuk IPK. Kalau IPK itu kalau 3,5 sampai 4 maka itu adalah 0,632 sangat baik, terus baik dan juga cukup. Ya, kita tadi sudah kita simpulkan di awal tadi. Terus yang berikutnya untuk TOEFL itu dikatakan dia itu sangat baik kalau dia itu 506 sampai 600. Kemudian baik itu kalau 501 sampai 505. Dikatakan cukup kalau dia itu 450 sampai 550. Nah, tadi
kita juga udah tahu untuk di subkriteria jabatan organisasi, tadi ketua itu lebih penting ya, ketua, terus koordinator, dan juga anggota, sehingga didapatkan eigenvektor normalisasinya, udah kita hitung tadi, seperti di tabel ini. Nah, terakhir kalau udah ketemu eigenvektor normalisasinya, kita ngapain? Kita itu menentukan rankingnya teman-teman dari alternatif dengan cara menghitung eigenvektornya. Nah, ini kita lihat nilai bobot itu diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Contoh, misalkan namanya adalah Ivan ya. Ivan itu memiliki IPK-nya 3,86. Artinya dia sangat baik ya. Maka diberikan bobot 1. Tadi kan udah dari contoh tadi ya. Nah, 2 untuk baik dan 3 untuk cukup. Nah, Ivan memiliki nilai TOEFL 470 misalkan. Berarti dia termasuk apa? Cukup ya. Sehingga diberikan bobot 3 dan jabatan organisasi adalah anggota dengan bobot 3. 1 untuk ketua dan 2 untuk koordinator. Nah, hasil diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dengan subkriteria. Dan setiap hasil nanti itu perkalian kriteria dan subkriterianya masing-masing itu dijumlahkan. Contohnya ya Ivan ya. Pada kolom IPK eigenvektor pada Ivan ya ini ya IPK eigenvektornya adalah 0,623. Karena dia apa? Dia ketua. Dikalikan dengan subkriteria IPK. Berapa itu? Yaitu sangat baik. Eigenvektornya adalah 0,623 dan seterusnya. Nah, IPK sangat baik, TOEFL-nya sangat baik, jabatan organisasi anggota sehingga dia itu adalah 0,440. Berikutnya ada data dari hasilnya Anton. Anton itu memiliki nilai paling tinggi sehingga layak menjadi mahasiswa terbaik. Kenapa? Metode HP ini bisa digunakan untuk menentukan segala kasus yang membutuhkan berupa prioritas dari hasil perankingan. Jadi nanti kalau kita masukkan data-data, nanti akan muncul. Nah, mana sih mahasiswa yang paling baik? Berarti yang mahasiswa yang paling berprestasi di sini adalah Anton. Ini hasilnya lebih besar Anton. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan AHP, teman-teman. Sebenarnya teman-teman semuanya, apa sih yang bisa kita simpulkan dari metode ini? Jadi metode ini itu teman-teman mampu untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Jadi nanti kalau misalkan ada 3 orang atau 4 orang, 5 orang, berapapun kita bisa masukkan dalam suatu data, mereka nanti itu bisa ditentukan, oh berarti yang terbaik tuh ini nih. Yang kedua, kenapa memakai metode ini? Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika pengambilan keputusan seperti keterlambatan dalam pengambilan keputusan itu dapat berkurang dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Selain itu, aplikasinya dibuat fleksibel sehingga dapat memungkinkan personal itu mampu maupun departemen untuk dapat mengubah nilai dari kriteria-kriteria yang ada. Nah, untuk mempraktekannya teman-teman semuanya, teman-teman bisa di rumah dicoba apa yang sudah Ibu jelaskan ini untuk diterapkan di Excel teman-teman semuanya. Nanti biar bisa dipraktekkan. Ibu akan bagikan juga untuk Excel-nya nanti buat teman-teman atau contoh yang lain ya untuk penggunaan HP ini sehingga nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri di rumah. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.